Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Novandi Purba, S.Farm MKM M.Farm, merupakan dosen tetap program studi farmasi Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dengan NIDN 0109119701. Adapun pengalaman pendidikan saya sebagai berikut. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi pada tahun 2019. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 dan menyelesaikan pendidikan profesi apoteker pada tahun 2022 di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuan saya di bidang farmasi, saya menyelesaikan pendidikan farmasi pada tahun 2023 di Universitas Sumatera Utara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Farmakologi 2. Mata kuliah ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah AFK 143 berbobot 3 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah farmakologi ini membahas prinsip pemilihan mekanisme obat, tempat kerja obat, efek samping obat, dan toksikologi obat antiinflamasi, analgesik, antipiretik, obat saluran cerna, antihistamin, dan antidiare. Dan ada pun yang lainnya yaitu obat untuk gangguan pernafasan seperti pada penyakit batuk, pilek, dan rinitis, obat dislipidemia, obat anti-tiroid, dan biosintesis hormon tiroid, terapi diabetes yang mencakup insulin, dan berbagai golongan antidiabetes obat oral, serta mekanisme kanker dan pemilihan obat pengalkilasi. Pembelajaran dilaksanakan dalam bahasa Indonesia melalui pendekatan kooperatif, diskusi, dan problem-based learning atau sering disebut dengan PBL. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan tujuan pemilihan obat pada gangguan pernafasan, anti-tiroid, dan dislipidemia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip kerja dan pengobatan diabetes. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan histamin, antidiarik, serta menjelaskan efek samping dan toksikologinya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memilih obat antasida serta obat saluran cerna berdasarkan mekanisme kerja, indikasi, dan efek sampingnya. Poin yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan mekanisme kerja obat, tempat kerja obat. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan dan memahami biosintesis hormon tiroid serta prinsip penggolongan dan pemilihan obat anti-tiroid. Poin yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami prinsip, tujuan, penggolongan, dan pemilihan terapi obat diabetes oral. Poin ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan cara pemilihan antidiabetes oral golongan sulfonylurea dan glimepiride. Poin ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan obat antidiabetes dengan golongan binguanida. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya penyakit kanker. Dan poin yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara pengobatan dan pemilihan anti-agen kanker, khususnya anti-metabolik dan agen pengalkilasi. Mata kuliah ini membahas terkait pertemuan 1-3, yaitu adalah golongan obat NSAID. Pertemuan keempat, mekanisme kerja dan tempat obat. Pertemuan kelima, membahas tentang penyakit gangguan pernapasan seperti penyakit batuk, pilek, dan rinitis. Pertemuan keenam adalah obat dislipidemia. Pertemuan ketujuh, biosintesis hormon tiroid dan anti-tiroid. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas di pertemuan ke-9, yaitu prinsip tujuan penggolongan dan pemilihan terapi diabetes.
Pertemuan ke-10, prinsip, fungsi, dan jenis penggunaan insulin. Pertemuan ke-11 dan 12 yaitu adalah antidiabetes oral. Pertemuan ke-13 adalah golongan obat antidiabetes oral. Pertemuan ke-14, mekanisme terjadinya kanker. Poin ke-15 adalah pemilihan obat anti kanker, anti metabolik, dan agen pengalkilasi. Adapun 3 komponen utama dalam pembelajaran ini, yaitu ada delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS di awal kontrak kuliah pada saat perkuliahan, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media belajar seperti video, kuis interaktif, quizzes, dan Google Form sebagai media pendukungnya. Pada prinsip ini, materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif. Yang kedua ada interaction. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang dinamis, kolaboratif, dan inklusif. Yang ketiga yaitu adalah assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis 5%, tugas proyek individu 10%, hasil proyek 10%, dan kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan 5%. Selanjutnya yang kedua ada asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, selain metode ceramah, pembelajaran juga diperkaya dengan metode small group discussion dan collaborative learning dengan tujuan meningkatkan pemahaman partisipasi dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa buku dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Baik, berikut adalah video pembelajaran dalam mata kuliah farmakologi dengan materi pertemuan ke-6 yaitu dislipidemia. Mari kita simak. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Sekretaris, boleh saya pinjam asesi dosen? Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, topik kita pada pagi hari ini ya di pertemuan kelima kita membahas tentang kolesterol. Ya, poin terpenting di sini kita harus memahami peran, jenis, dan dampak dan cara mengendalikannya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa itu dislipidemia. Nah, dislipidemia berasal dari dua kata, yaitu dis yang artinya salah ataupun gangguan, dan lipidemia yaitu adalah lipid. Yang dimana secara harafiahnya dislipidemia adalah suatu penyakit gangguan metabolik. Nah, di sini kita akan mengkaji apa itu tentang kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak atau lipid yang menyerupai lilin yang diproduksi secara alami oleh hati sebesar 80% dan sisanya didapat dari asupan makanan hewani. Bisa kita amati dari gambar berikut ini ya. 80% diproduksi oleh hati dan 20% yang berasal dari hewani. Contoh makanannya yaitu adalah daging merah, telur ataupun keju.
di mana kolesterol itu akan membentuk yang namanya dinding sel dan akan memicu pembentukan hormon serta vitamin D. Hanya saja jika di dalam tubuh si kolesterol ini atau lipid berlebih, dia akan menyebabkan suatu penyakit, yaitu terjadinya penumpukan plak atau sering disebut dengan aterosklerosis, yang menyebabkan seseorang itu menjadi penderita yang pertama resiko penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, fungsi kolesterol bagi tubuh ada 4 ya. Yang pertama, membangun dinding sel yang lebih fleksibel. Yang kedua, memproduksi hormon, yaitu ada hormon estrogen dan testosteron. Yang ketiga, membantu pembentukan asam empedu untuk mencerna lemak. Yang keempat, membentuk vitamin D sebagai bahan tambahan. Berikut adalah jenis-jenis lipoprotein. Lipoprotein terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Iya, LDL. Iya, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bahaya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu apa? Yaitu adalah kadar LDL yang tinggi yang dapat memicu pembentukan plak pada dinding arteri yang disebut dengan aterosklerosis, yang akan mempersempit aliran darah sehingga memicu pembekuan darah secara mendadak. Jadi bisa diamati di gambar berikut ini ya, ini ada yang normal, lalu ini ada yang sudah terdapat plak ataupun lipid. Dislipidemia ditandai dengan yang pertama ya, secara normal ada kolesterol total itu di bawah 200, sedangkan LDL yaitu di bawah 100, HDL itu di atas atau sama dengan 60, dan trigliserida itu di bawah 150. Jika di atas daripada batas ambang normal, maka itu sudah masuk ke dalam borderline ataupun bagian tingkat bahaya. Nah, bahayanya apa Pak? Kira-kira ya kan? Lemak yang menumpuk di dinding dalam pembuluh darah itu akan menyempit dan tersumbat. Penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah atau tadi yang kita sebut dengan aterosklerosis akan mengakibatkan kematian jaringan pada organ-organ tertentu, misalnya yaitu adalah jantung dan otak. Jika terjadi penyempitan pada organ jantung, seseorang akan menderita penyakit jantung koroner. Nah, jika pada otak, dia akan mengalami yang namanya stroke. Sedangkan di mata, itu akan menjadi buta mendadak. Walaupun kasus ini jarang terjadi atau sama sekali tidak pernah terjadi. Dan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa faktor risiko ya dari si kolesterol. Yang pertama yaitu adalah pola makan yang buruk. Bagaimana sih kira-kira pola makan yang buruk itu adik-adik? Yang pertama ya, daging merah, kulit ayam, ada konsumsi lemak trans seperti gorengan dan margarin. Jadi faktor pola makanan yang buruk langsung memicu penumpukan kolesterol dan plak yang berbahaya. Yang kedua yaitu adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup sedentari menurunkan kadar HDL serta meningkatkan LDL dan berat badan. Yang ketiga yaitu adalah kebiasaan daripada merokok, di mana zat kimia dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga lemak mudah menempel. Ya, ini berhati-hati kepada adik-adik, terutama yang laki-laki ya, dikurang-kurangi merokok karena dampaknya sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu adalah faktor dari genetik ataupun usia. Ya, di sini ada faktor gen dan faktor aktivitas hati yang terpengaruh. Nah, dari kesimpulan seluruhnya ini dia. Yang pertama tadi adalah
kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, lalu kurang berolahraga ataupun aktivitas, lalu kebiasaan merokok dan terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol, lalu memiliki penyakit tertentu misalnya seperti hipertensi, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Lalu nih yang paling rutin ya, obesitas, dan yang terakhir adalah pertambahan usia. Nah, dampak terhadap tubuh ya itu bisa memicu yang namanya beberapa penyakit. Penyakit itu biasanya sering disebut dengan silent killer. Yang pertama ada penyakit serangan jantung, yaitu sumbatan arteri koroner. Yang kedua ada stroke, yaitu gangguan aliran darah pada otak. Yang ketiga, penyakit arteri perifer. Ya, biasanya terjadi gangguan kaki, di mana kakinya itu sering kebas-kebas, susah jalan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke gejala dislipidemia. Gejala dislipidemia yang pertama itu adalah pegal-pegal. Yang kedua, leher terasa tegang. Yang ketiga, kesemutan. Lalu yang terakhir ini yang paling sangat fatal. Kita tidak tahu gejalanya, tapi sudah kita penderita si dislipidemianya. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai bahan makanan ataupun beberapa makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, hari ini kita membahas tentang makanan yang diperbolehkan. Apa aja makanannya? Yang pertama yaitu beras, jagung, roti, kentang, dan tepung-tepungan. Ya, yang kedua ada daging sapi tanpa lemak. Ya, boleh makan daging tapi lemaknya tidak ikut. Lalu ayam tanpa kulit. Ya, meskipun memang sangat nikmat, kan begitu? Lalu ada susu krim, putih telur, dan ikan. Yang ketiga kacang-kacangan. Yang keempat berupa jenis sayuran hijau. Nah, kalau tadi bahas tentang makanan yang diperbolehkan, ini tips mengendalikan kolesterol. Yang pertama itu ada diet. Nah, untuk diet di sini proporsi makanannya itu harus diatur sedemikian rupa. Misalnya, ya, konsumsi buah-buahan. Salah satunya buah apa? Yaitu alpukat. Lalu makanan yang mengandung tingkat serat yang tinggi. Misal ada gandum. Lalu ada buah dan sayuran hijau. Lalu boleh didapatkan yaitu sumber protein rendah lemak. Dari mana? Dari ikan yang mengandung omega 3, lalu ayam tanpa kulit dan tahu tempe. Jadi, konsumsi makanan yang rendah kolesterol, misalnya dengan mengkonsumsi susu tanpa lemak dan mengurangi konsumsi daging. Ya, ini menjadi perhatian. Poinnya adalah mengurangi, bukan tidak memperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu adalah sumber makanan berserat tinggi, ya, bisa dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Manfaatnya untuk apa, Pak? Manfaatnya ini untuk membantu mengikat LDL kolesterol. Yang kedua, mencegah penumpukan plak. Yang ketiga, menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Nah, selanjutnya tips mengendalikannya itu adalah pedoman gaya hidup dan diet yang sehat. Kurang-kurangi makanan yang ini, gorengan dan makanan cepat saji. Contohnya apa? Kentang goreng, ayam KFC, bakwan, dan gorengan-gorengan lainnya. Itu yang harus dihindari, ya, dikurangi proporsinya. Lalu yang terakhir yaitu adalah disarankan cek kesehatan secara berkala, minimal 3 bulan sekali, ya, baik itu dari hasil lab LDL, HDL, total, dan lain sebagainya. Hal yang dicek apa nih? Yaitu adalah jantung sehat, dicek aliran darahnya. Maka harus cek di TTV.
kedua, fungsi kognitif kuat dari si otak. Yang ketiga yaitu adalah tubuh aktif dan sehat yang menyebabkan mobilitas kita tidak terbatas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yaitu adalah contoh-contoh ataupun golongan obat kolesterol. Ya, kalau dilihat dari depan ya ada 7 golongan obat kolesterol. Yang pertama itu adalah golongan statin, di mana golongan statin itu menurunkan LDL. Yang kedua ada golongan fibrat, di mana mekanisme kerjanya menurunkan trigliserida. Lalu ada golongan ezetimibe, yaitu adalah menurunkan absorpsi kolesterol. Lalu ada resin asam empedu, mekanismenya menurunkan LDL. Lalu ada inhibitor PCSK9, menurunkan LDL yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah omega 3 yang menurunkan trigliserida. Oke, kita akan bahas beberapa contoh dari golongan obatnya. Nah, golongan obat yang pertama ada statin. Nah, tadi sudah dijelaskan mekanisme statin yaitu menurunkan kadar LDL. Kira-kira contoh obatnya apa saja? Ada atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, dan pravastatin. Golongan yang kedua yaitu adalah golongan fibrat. Contoh daripada obatnya yaitu adalah ada fenofibrat dan gemfibrozil. Yang ketiga ada golongan obat ezetimibe. Contoh obatnya itu sudah jelas, langsung si ezetimibe-nya. Golongan yang keempat yaitu adalah resin asam empedu. Contoh obatnya adalah kolestiramin, kolesevelam, dan kolestipol. Untuk poin yang kelima, inhibitor PCSK9 ya. Ini harus sangat-sangat intensif. Contoh obatnya ada alirocumab dan evolocumab, di mana dia memiliki keterangan umumnya diberikan pada pasien hiperkolesterolemia yang berat atau tidak mencapai target LDL meskipun sudah mengkonsumsi obat golongan statin ya. Jadi golongan obat statin tadi tidak memiliki fungsi atau efek terapeutik, maka baru diperbolehkan menggunakan obat golongan inhibitor PCSK9. Nah, yang terakhir yaitu adalah omega 3. Ya, omega 3 ini banyak. Paling utama ada pada ikan, ya. Dan contoh ada pasaran ada asam eicosapentaenoat, ya, atau sering disebut dengan EPA dan DHA. Seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, di depan ini saya punya 2 kasus. Saya ingin mentelaah sejauh mana yang sudah saya jelaskan tadi, apakah sudah bisa dipahami ya. Coba dari contoh kasus yang pertama ya, pertanyaannya, obat apa yang paling sesuai untuk diberikan kepada pasien tersebut? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan. Menjawab, Pak. Menurut saya obat yang paling sesuai adalah golongan statin, misalnya atorvastatin dan rosuvastatin. Iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, kita masuk ke kasus yang kedua ya. Di sini kasus yang kedua agak lebih rumit, di mana hasil pemeriksaannya menunjukkan kadar kolesterolnya itu 265 mg per desiliter. Nah, terapi apa yang diberikan pada kasus tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Izin jawab, menurut saya terapi yang diberikan seperti mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan memperbanyak konsumsi sayuran, buah, dan serat serta rutin olahraga. Iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, jadi itulah dia 2 contoh kasus. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan adik-adik? Cukup? Baik, untuk mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memberikan 1 kuis.
Silakan dikeluarkan kertas lembarnya adik-adik. Silakan dicatat soalnya. Ya, satu soal 5 menit, nanti komting tolong dikumpulkan. Soalnya, tuliskan mekanisme terbentuknya kolesterol di dalam tubuh. Ya, saya kasih waktu 5 menit, bagi yang sudah siap boleh langsung antar dan dikumpulkan kepada saya. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Ya, silakan komting dikumpulkan jawaban dari teman-temannya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan hari ini ya, berdasarkan yang sudah kita bahas. Jadi untuk penyakit dislipidemia itu harus memperhatikan konsumsi ataupun makanan berupa lifestyle-nya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak dan harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Oke, dan tidak boleh merokok karena merokok itu salah satu pemicu terbentuknya plak. Baik adik-adik, saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.